China Express Airlines menandatangani perjanjian kemitraan dengan Commercial Aircraft Corporation of China atau COMAC pada Rabu lalu untuk membeli sebanyak 100 pesawat penumpang ARJ21 dan C919 mulai tahun 2020. Dilansir dari Reuters.com, menurut laporan pemerintah, COMAC telah mengirimkan 25 pesawat penumpang ARJ21700 pada akhir bulan Mei 2020 silam. Sementara model C919 masih dalam tahap uji terbang. Pada tanggal 10 Juni 2020, China Express Airlines atau Huaxia Hangkong mengungkapkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian kemitraan dengan Commercial Aircraft Corporation of China atau disebut sebagai Zhongguo Shangyong Feiji Youxian Zheng Gongsi untuk membeli sebanyak 100 pesawat penumpang ARJ21 dan C919 mulai tahun 2020. Menurut laporan perusahaan kepada Bursa Efek Shenzhen atau Shenzhen Zhengjuan Jiaoyisuo, maskapai regional yang bermarkas di Guizhou tersebut tidak memberikan perincian jumlah masing-masing model yang ingin mereka beli, tetapi mengatakan kalau kedua belah pihak perlu menuntaskan rincian kontrak nanti. Pembelian pesawat buatan dalam negeri Tiongkok sendiri merupakan sebuah bentuk dukungan bagi COMAC saat industri penerbangan seluruh dunia tengah diterjang oleh wabah COVID-19 yang mendorong banyak maskapai penerbangan membatalkan atau menunda pesanan pesawat dengan Airbus dan Boeing. Sementara itu, COMAC juga akan memperdalam kerjasama dalam merancang dan mengoptimalisasi pesawat. Dilansir dari Reuters.com, menurut laporan pemerintah, COMAC telah mengirimkan 25 pesawat penumpang ARJ21700 pada akhir bulan Mei 2020 silam. Sementara, pesawat model C919, pesawat buatan Tiongkok untuk mematahkan duopoli Airbus dan Boeing di pasar pesawat, masih dalam tahap uji terbang setelah tertunda selama bertahun-tahun. Kementerian Pendidikan Tiongkok menginginkan universitas secara ketat memeriksa asal-muasal kewarganegaraan calon siswa internasional terlebih dahulu. Peraturan tersebut diberlakukan karena banyaknya siswa yang mendaftar ke Universitas Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir ini dan akan mulai ditetapkan pada tahun 2021. Kementerian Pendidikan Tiongkok menginginkan agar universitas secara ketat memeriksa kewarganegaraan calon siswa internasional terlebih dahulu. Aturan ini dikeluarkan pada tanggal 10 Juni tahun 2020 dan ditujukan kepada siswa yang memperoleh kewarganegaraan asing melalui status kelahiran, namun telah mengalami proses belajar di SD dan SMP di Tiongkok, dan juga setidaknya memiliki orang tua yang berasal dari Tiongkok. Peraturan tersebut akan mulai diterapkan tahun 2021, di mana siswa asing yang memperoleh kewarganegaraan asing melalui kelahiran harus tinggal di negara asing. Dengan kata lain, tinggal di luar Tiongkok selama lebih dari 2 hingga 4 tahun terakhir untuk bisa mendaftar ke universitas di Tiongkok. Ada pula pilihan lainnya, jika mereka ingin diterima di Universitas Tiongkok, pelajar tersebut bisa mengikuti ujian nasional masuk perguruan tinggi yang sangat kompetitif. Ujian tersebut dikenal dengan istilah Gaokao. Peraturan tersebut diberlakukan karena banyaknya siswa yang mendaftar ke Universitas Tiongkok yang menjadi perhatian publik selama beberapa tahun terakhir ini. Persyaratan untuk bisa tinggal di luar negeri bagi siswa yang memiliki kewarganegaraan asing melalui kelahiran cocok dengan persyaratan yang ada untuk siswa yang telah memperoleh kewarganegaraan asing melalui emigrasi. Yu Minhong, pendiri dari New Oriental Education and Technology Group, mengatakan bahwa sebelumnya siswa Tiongkok harus lulus ujian nasional masuk perguruan tinggi terlebih dahulu untuk bisa mendaftar ke Universitas Tiongkok. Sedangkan siswa internasional diterima berdasarkan nilai ujian di SMP dan ujian HSK atau tes kemahiran bahasa Tiongkok. Opera Beijing bukanlah hal baru di dunia kesenian Tiongkok. Tidak hanya demikian, opera Beijing juga diketahui sebagai salah satu kesenian Tiongkok yang paling populer. Mari kita simak 7 fakta menarik tentang opera Beijing berikut ini. Opera Beijing yang dikenal juga sebagai Qingju atau Peking Opera merupakan salah satu kesenian Tiongkok yang paling populer. Peking Opera muncul pada akhir abad ke-18 dan mencapai masa jayanya pada pertengahan abad ke-19. Saat ini, Peking Opera sangat erat terikat dengan budaya tradisional Tiongkok. Mari kita simak 7 fakta tentang Peking Opera untuk mengenal lebih dalam salah satu seni terkenal di Tiongkok ini. Sampai saat ini ada ratusan jenis opera di Tiongkok. Namun, Peking Opera itu adalah salah satu yang paling terkenal. Orang Tiongkok biasanya mengenal identitas karakter pemain opera dari warna riasan wajah, motif, dan bentuknya. Sebagai contoh, warna merah yang mengartikan kesetiaan dan keberanian, dan lain sebagainya.
Riasan untuk penampilan opera sangatlah rumit, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh, merias rambut dengan memakai ornamen di kepala, berdandan sesuai dengan karakter, hingga pemilihan baju. Para aktor opera Beijing harus menguasai keterampilan melukis wajah sebelum bisa tampil di atas panggung. Ada 4 keterampilan mendasar yang harus dilakukan saat di panggung, yaitu menyanyi, berdialog, akting, dan pertempuran akrobatik. Setiap pertunjukan juga termasuk seni bela diri. Peking Opera memiliki aturan tradisional bahwa aktor prialah yang akan memainkan peran wanita. Tidak hanya berdandan dan memakai pakaian wanita, namun aktor pria juga harus bersuara seperti wanita. Semua naskah dari Peking Opera diadaptasi dari sejarah Tiongkok atau cerita tradisional. Ada beberapa kisah terkenal di Peking Opera yaitu The Chow Orphan, White Snake Legend, dan Drunken Concubine. Permasalahan pandemi COVID-19 di Tiongkok masih belum pulih. Kini negara tirai bambu tersebut kembali mendapat pukulan besar dengan datangnya bencana banjir dan tanah longsor. Hal ini tentunya menghambat pemasukan pada sektor pariwisata di Tiongkok. Menurut media pemerintah, banjir dan tanah longsor yang melanda Tiongkok Selatan telah mengakibatkan ratusan ribu orang mengungsi dan puluhan orang tewas atau hilang. Cuaca yang tidak bersahabat ini tentu juga mendatangkan malapetaka bagi daerah-daerah wisata di Tiongkok Selatan yang harus tutup selama berbulan-bulan karena wabah virus corona. Menurut Kementerian Manajemen Darurat, banjir dan tanah longsor di Tiongkok Selatan menyebabkan hampir 230 ribu orang diungsikan dan menghancurkan lebih dari 1.300 rumah warga. Di selatan otonomi Guangxi Zhuang misalnya, 6 orang dilaporkan tewas dan 1 orang hilang akibat bencana ini. Bahkan penduduk dan pengunjung di Yangshuo, tempat wisata yang populer di Tiongkok, harus mengungsi dengan menggunakan perahu rakit bambu. Pemerintah setempat juga mengatakan lebih dari 1.000 hotel kebanjiran dan lebih dari 30 lokasi wisata rusak. Terkait hal ini, Kementerian Manajemen Darurat mengatakan bahwa Tiongkok pasti akan mengalami kerugian ekonomi langsung sebesar lebih dari 4 miliar yuan atau sekitar 8 triliun rupiah akibat banjir bandang ini. Hujan deras yang dimulai pada awal bulan Juni 2020 ini telah menyebabkan tingkat air yang sangat tinggi, yaitu pada sejumlah 110 sungai, sehingga tidak dapat dipungkiri badai hujan diperkirakan juga akan melanda Tiongkok Selatan dalam beberapa hari ke depan. Melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Pelonggaran terhadap PSBB di beberapa wilayah di Indonesia tentunya juga menjadi pergunjingan di tengah masyarakat Indonesia. Terjadi berbagai kontradiksi pendapat dari berbagai epidemiolog mengenai hal ini. Lalu, apakah penerapan kenormalan baru menjadi keputusan yang tepat untuk dilaksanakan saat ini? Epidemiolog asal Universitas Padjadjaran, Panji Fortuna Hadi Sumarto, berpendapat bahwa karena lonjakan kasus positif yang tinggi, pemerintah harus memantau penyebaran virus corona hingga sepekan ke depan untuk mengetahui penyebabnya. Sebagaimana dikutip pada katadata.co.id pada tanggal 11 Juni tahun 2020, kenormalan baru harus ditunda setidaknya secara ketat selama 5-7 hari ke depan. Berbeda dengan Panji, Diki Budiman, seorang epidemiolog dari Griffith University Australia, mengatakan bahwa kenormalan baru tidak bisa dihindari. Oleh karena hal ini juga merupakan strategi pencegahan COVID-19, yaitu dengan mengubah perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Menurut Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Ede Surya Darmawan, PSBB idealnya harus dikuatkan terlebih dahulu, baru dapat dilakukan kenormalan baru. Hal tersebut bertujuan agar jumlah penambahan kasus dapat ditekan. Sedangkan menurut Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eichmann, Profesor Amin Subandrio, dikutip dari liputan6.com, kenormalan baru harus terlebih dahulu melihat kenaikan angka jumlah positif dengan faktor-faktor yang telah ditentukan. Kalaupun harus menerapkan kenormalan baru, maka pemerintah harus memiliki kesiapan dalam pengawasan aktif dan kesiapan dalam hal laboratorium. Sementara itu, COVID-19 adalah sebuah penyakit yang diduga berasal dari Wuhan, Tiongkok, dan telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020 lalu. Kini terdapat lebih dari 7,2 juta orang yang telah terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia, dengan jumlah kematian akibat COVID-19 telah melebihi 413.000 jiwa. Indonesia sendiri pada 12 Juni 2020 pukul 4.45 sore waktu Indonesia Barat telah memiliki 36.406 kasus dengan jumlah kematian 2.048 jiwa.